Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini sudah sekian kali kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melanjutkan kajian kita. Nah, ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang layak kita syukuri, yaitu nikmat umur ya. Nikmat umur, nikmat usia yang kita miliki. Sebab selama masih ada usia kita, umur kita masih bisa bertaubat, kita masih bisa menambah taat kita masih bisa memperbaiki diri, kita masih bisa silaturahmi, ya kita bisa melakukan banyak hal yang kita yakini sebagai kebaikan di dalam hidup kita. Tentu ini berkat jasa dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk beliau. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat beliau yang teguh senantiasa memegang ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Amin. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Ini sudah hadir membersamai kami untuk melanjutkan diskusi kajian-kajian kita. Kita sebelumnya sudah membahas beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan tema at-ta'atu wal khudu. Pelajaran 22 at-ta'atu wal khudu dengan tema kebahasaan itu membahas secara khusus tentang fi'lul amri. Untuk itu ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, izinkan kami menampilkan materi yang akan kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Setelah pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah mengawali latihan yang ada pada latihan ba. Untuk kesempatan kali ini, mari kita baca kembali ibu-ibu sekalian, kemudian nanti kita pahami, selanjutnya kita berbagi pemahaman, kemudian nanti kita akan lanjutkan seperti biasa dengan pendalaman-pendalaman. Mari kita mulai membaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza وإذا qada قضى amran fa أمرا innama فإنما yaqulu يقول lahu له kun كن فيكون fayakun. Wa qada وقضى rabbuka ربك alla ألا ta'budu تعبدوا illa إلا إياه iyyah wa bil walidaini وبالوالدين ihsana. إحسانا Inna إن rabbaka ربك yaqdi يقضي bainahum بينهم bihukmih wa huwal وهو azizul العزيز alim. العليم Fatawakkal ala فتوكل على Allah الله innaka إنك alal على haqqil الحق mubin. Walikulli وكل ummatir أمة rasul. رسول Wa idza فإذا jaa جاء rasuluhum qudiya رسولهم bainahum bil qist wa hum la وهم لا yuzlamun. فإذا فإذا قضيت قضيت الصلاة الصلاة فانتشروا في فانتشروا في الأرض الأرض وابتغوا من وابتغوا فضل من فضل الله الله واذكروا واذكروا الله الله كثيرا كثيرا لعلكم لعلكم تفلحون. تفلحون. Ya, baik itu dia. Ibu-ibu sekalian, ayat-ayat yang akan kita bahas pada bagian ba. Pada bagian ba nanti kita lanjutkan dengan bagian jim setelah kita mendalami pesan-pesan pokok dasar pada beberapa kata yang ada pada latihan ba ini ya. Ibu-ibu sekalian, untuk latihan ba ini kata dasarnya adalah kata-kata yang berkembang dari kodo yakdi. Dari kodo yakdi. Pada latihan pertama ada Bu Eti ya.
ambil Ya, bagian Pak. pada waktu itu Al-Baqarah 117, ya ada kata qadha, kemudian berikutnya Al-Isra 23. Pada kesempatan sebelumnya Bu Mute sudah ambil bagian membahas, menyampaikan pemahaman, dan kita sudah mendapatkan beberapa catatan penting terkait dengan aspek kebahasaan yang bisa kita dalami dan menjadi dasar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang lain. Nah, selanjutnya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalami apa yang tertulis di nomor 2 di buku kita, yaitu dari surah An-Naml. Surah An-Naml, ibu-ibu sekalian, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Ini silakan ibu-ibu sekalian, itu yang akan menjadi awal materi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Dipersilahkan ibu-ibu sekalian eh, untuk menyampaikan, seumpama ada kata, ada ungkapan yang ingin didalami terkait dengan kandungan, terkait dengan ayat-ayat, ungkapan yang ada di An-Naml. An-Naml 78, 79 itu yang kita bahas terlebih dahulu. Ya, mohon berkenan ya sambil kami sapa ya ibu-ibu sekalian yang sudah bergabung. Nih, Bu Eti, bagaimana An-Naml 78, 79 bisa, Bu? Jangan saya dulu baru buka buku, Pak. Ibu, mohon maaf, Ibu dengar pertanyaan saya, Ibu? Ya, Pak. An-Naml 78, 79 sudah bisa dipahami, Ibu, atau ada pertanyaan? Saya lagi cari halaman ini Wah, Ibu pelajaran sedang kedua ya, mencari Pak. ya. Ya, silakan Ibu Halaman dicari ya. 45, Bu. Halaman 45. Berikutnya Bu Dian, bagaimana Bu Dian? Untuk Insya, An-Naml 78, 79 bisa, Bu, insya- dipahami? bisa insya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Mute, gimana Bu? Aman, Pak. Alhamdulillah. Aman, Alhamdulillah. Berikutnya Bu Yuni Wiyati, bagaimana Bu? Insya Allah Pak Untuk Guru. kata-kata ungkapan yang ada di An-Naml 78, 79 bisa dipahami Ibu? Bisa. Iya, baik. Terima kasih Bu konfirmasinya. Berikutnya Bu Ratna, bagaimana Bu Ratna? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir nih, mudah-mudahan kalaupun hanya menyimak ya Bu Sri Lestari ya, mudah-mudahan ini karena kita ada kendala untuk berdiskusi, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami. Baik, ibu-ibu sekalian, karena sudah terpahami dari aspek dasar pertama ya, dari segi mufrodat, maka kita bisa mulai kegiatan kita, diskusi kita dengan berbagi pemahaman terlebih dahulu. Ya, mohon berkenan Bu Yuni ya untuk membaca ulang An-Naml 78, 79, yang lain menyimak ya, ibu-ibu yang lain menyimak. Setelah itu kita ingin dapat ya, kita ingin mendengarkan apa yang Bu Yuni bisa pahami dari An-Naml 78, 79 ini. Ya, dipersilakan Bu, dengan hormat Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allah innaka ala al-haqqil mubin. Iya, baik. Silakan Ibu. Apa yang bisa terpahami dari ayat tersebut? Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan perkara di antara mereka. Ajis, Ajis itu maha dan dia maha 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 bijaksana ya Pak Guru ya.
perkasa. Ya Pak Guru. Silakan Ibu, senyamannya Ibu, apapun yang Ibu ingin sampaikan, kami akan mendengarkan. Silakan ya. Kami tidak ingin mengganggu konsentrasi Ibu. Jadi nanti ada saatnya kita berdiskusi ya. Untuk saat ini silakan saja. Kami menyimak, kami mengamati, kami ikut mendengarkan apapun yang Ibu sudah pahami ya Bu ya. Dan Dia aziz, maha perkasa, dan maha mengetahui. Maka bertakwalah pada Allah, eh, sesungguhnya kebenaran yang nyata. Gitu Pak. Iya, oke bagus. Mubin. Tidak ada kendala ya Bu ya. Ya perkata begitu Pak Guru. Iya, Tapi bagus untuk ya. bahasa Artinya bahasa itu indahnya sudah modal besar ya. Modal besar ketika makna kata demi kata yang ada pada ayat yang kita baca itu bisa kita pahami ya, bisa kita pahami. Oke, baik. Mari kita dengarkan lebih lanjut ya. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Ini secara sekilas ya, Ibu-ibu. Sekalian ini kita bisa bagi menjadi 4 bagian. Ya, menjadi 4 bagian, kita pecah-pecah lagi untuk memudahkan kita mengamati lebih lanjut. Bagian yang pertama, yang ini ya, bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, yang ini. Kemudian untuk di bagian bawah juga kita bagi menjadi 2. Ya, bagian kedua. Kemudian yang terakhir, ini dia. Jadi ada 4 bagian yang akan kita dalami selanjutnya ya, untuk membantu kita memahami lebih lanjut. Ingat ya, 4 cermat, kemudian 5 istimewa ya, 5 istimewa, kita bisa memahami lebih mendalam, lebih indah lagi ke ayat-ayat yang sedang ada di hadapan kita. Silakan Bu Yuni untuk bagian pertama, apa yang maksud yang Ibu pahami? perkata Pak Guru. Boleh ya, senyamannya Ibu, kita mau melangkah dari tahap tadi ya, tahap berbagi pemahaman. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap pendalaman. Bagian pertama apa Ibu yang Ibu pahami? Inna sesungguhnya Robbaka Tuhanmu yakdi menyelesaikan bainahum di antara mereka perkara-perkara Iya, di bagus ya. Yang bermakna perkara yang mana Ibu? dengan perkara bihukmihi Iya, baik. hukum Jadi, mohon izin ya, ini kita sedang membahas mana yang bermakna perkara ya Bu ya. Pak Bu. Bentar. Saya bihukmi itu antara memutuskan yang perkara dengan memutuskan. Memutuskan nih Pak Guru. Mohon maaf, saya agak kehilangan ini konteksnya nih. Saya agak hilang konteksnya. Ibu mau menyampaikan apa Ibu? Ya udah hukum. Hukum Pak Eh, Guru. saya ulangi ya. Saya ulangi dari versi saya. Jadi kita sedang membahas tentang perkara ya, Bu. Yang tadi Ibu sampaikan ya. Yang bermakna perkara yang mana, Ibu? Memutuskan bihukmihi. Oke. Bihukmihi, coba kita lihat ya. Bihukmihi itu kalau ini Bu ya, kalau tidak berkeberatan, itu Ibu mengenalinya berapa kata itu bihukmihi? Ya. Tiga. 3, iya bagus ya. Yang pertama apa Bu? Bi Oke. Yang kedua, hukmi kemudian yang ketiga, hi. iya baik, bagus ya Bu. Dari 3 kata yang Ibu sudah bisa prediksi tadi, prediksinya tepat sekali ya, 3. Ini juga mungkin prediksi untuk
pemilu 2024 ini bakal ada 3 calon 3 calon presiden kayaknya nih prediksinya nih. Dari tiga kata tadi ya, ada bi, ada hukmi, dan ada hi. Yang Ibu pahami dalam arti perkara yang mana, Ibu? Hukmi. Hukmi, iya. Baik ya. Coba diingat-ingat Ibu, ciri khusus bahasa Arab, Bu. Maksudnya ciri khusus bahasa Arab gimana, Pak Guru? Iya, kita coba kaitkan ya, kita coba kaitkan ilmu yang kita miliki yaitu dengan merujuk ke pengalaman lama kita, pengetahuan ilmu kita yang lama, yaitu ciri khusus bahasa Arab. Terdiri Iya, baik Ibu-ibu sekalian, kita kembali lagi ya, lanjutkan diskusi kita. Untuk memudahkan ibu-ibu memahami konteks diskusi kita adalah kita sedang mencoba memahami pemahaman yang Bu Yuni miliki bahwa di dalam ungkapan bihukmihi ada kata yang bermakna perkara. Nah, tadi sudah dikenali bahwa bihukmihi ada 3 kata. Yang pertama adalah bi, yang kedua adalah hukmi, kemudian adalah hi ya. Nah, kemudian untuk memudahkan kita di dalam memahami, kita coba membantu diri kita dengan mengingat ciri khusus bahasa Arab ya, dengan mengingat ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama, Bu Yuni, silahkan. Apa ciri khusus bahasa Arab yang pertama? Terdiri dari 3 huruf kata dasar. Iya, oke, bagus. Kemudian yang kedua? Perubahan bentuk terjadi dari huruf itu sendiri, Pak Guru. Oke, bagus. Yang ketiga? Perbedaan antara mufrad dan jamak. Iya, bagus. Kemudian yang keempat? Dibedakan antara mu'annas dan muzakkar. Iya, bagus. Yang kelima? Serapan. Iya, bagus. Yang keenam? Yang keenam apa ya? Iya, keren, luar biasa. Udah lulus sampai tingkat 6. Jadi ciri khusus 6-nya teringat dengan kuat ya. Saya ingin ajak ibu-ibu sekalian, terutama Bu Yuni, untuk menggunakan 2 ciri khusus ya, 2 ciri khusus dari 6 yang tadi sudah disebutkan dengan lancar, yaitu ciri khusus yang pertama dan ciri khusus yang kelima. Untuk ciri khusus yang pertama berasal dari 3 huruf dasar. Mohon Ibu berkenan untuk membuka pelajaran yang ke-20. Ya, pelajaran yang ke-20 Ibu. Oke, terus melangkah ke bagian tanmiyatul mufrodat. Ya, dipersilakan ibu-ibu yang lain juga boleh ya, yang ingin ikut melihat-lihat ya pelajaran kita yang sudah kita bahas sebelumnya di pelajaran 20. Ya, jika sudah ibu-ibu mohon berkenan ke tanmiyatul mufrodat. Tanmiyatul mufrodat nomor 2 di situ. Coba bisa dibacakan untuk kita Bu Yuni? Pak Guru, tadi saya mau nyelak itu udah serapan itu hukum. Oh iya, bagus. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Kita lanjutkan yang tadi ya. 3 huruf dasar tadi, boleh dibacakan Ibu? Ha, kaf, Yang di mim. sini, yang tanmiyatul mufrodat yang kedua. Yang kedua. Coba ya. Hakama. Terus, Yahkumu. terus, Hukum. terus, Hakim. terus. Hakim atau hakim. Nah, terus. Hukum. Iya, baik. Apa maknanya? Membuat hukum, mengambil keputusan. Iya, bagus ya. Jadi ini dari 3 huruf dasarnya itu kalau ada ha, ada kaf, ada mim, itu bisa bermakna membuat hukum atau mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan. Itu kalau kita lihat dari ciri khusus yang pertama, berasal dari 3 huruf dasar. Nah, kemudian yang kedua tadi, Ibu alhamdulillah sudah lebih dahulu sampai ya arahnya bahwa ini sudah menjadi serapan.
Ya, jadi hukum itu sudah menjadi serapan. Ilmunya apa? Ilmu serapan itu? Sudah masuk ke dalam huruf bahasa Indonesia. Iya, jadi begitu ya Ibu ya. Jadi Ibu ini memudahkan Ibu nih. Jadi ketika ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sama atau mirip sekali dengan bahasa Indonesia, diduga itulah artinya. Jadi ketika dalam bahasa Arab ada kata hukum, bahasa Indonesia juga ada kata hukum, itu bolehlah kita pakai tadi memudahkan maknanya hukum. Jadi itu udah jadi serapan. Sehingga akan memudahkan. Itu rasanya ya lebih mudah mengingat hukum maknanya hukum daripada hukum maknanya perkara. Ya, umumnya perkara. Oke, baik. Coba diulang lagi apa jadi maknanya, Ibu? Sesungguhnya Tuhanmu memutuskan eh, memutuskan perkara di antara mereka dengan hukumnya. Iya, bagus. Dari mana dipahami perkara sekarang, Ibu? Enggak, nambah-nambahin aja Pak Guru. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain ada yang punya ide dari mana kita bisa menambahkan kata perkara dalam konteks ini? Oh, kalau kalau Allah mengadili itu kan pasti ada perkara Pak Guru, ada perkara di antara mereka. Ada perkara. Akan ada perkara. Yang bermakna mengadili yang mana, Bu Ratna? Yang lebih Kalau Bu Yuni, apakah memahami dalam arti mengadili? Bukan Pak Guru. apa itu? Memutuskan. Iya, memutuskan. Jadi gimana Bu Ratna cara memahaminya? Eh, kalau kalau yang ada diputuskan itu pasti ada perkara di antara mereka kan Pak Guru? Iya, oke, bagus. Jadi begitu ya Bu Yuni dan ibu-ibu yang lain. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan nalar ya. Kita rasa ini pilihan ini lebih apa artinya lebih menjanjikan ya. Dengan menggunakan nalar bahwa ketika memahami memutuskan berarti ada sesuatu yang diputuskan. Nah, nalar kita mengatakan kalau begitu apa yang diputuskan? Diputuskan adalah perkara. Nah, jadi kita bisa memahami demikian. Ini lebih apa bagi kita lebih cocok dengan pendekatan belajar kita ya di bahasa Arab Qurani yang menggunakan pendekatan nalar daripada sekedar katakanlah bahwa kita itu rasanya begitu ya, perasaannya begitu gitu. Ya, tapi bisa jadi ini kan perasaan yang sudah mendarah daging jadi pakai otomatis saja begitu. Hanya saja kalau kita main perasaan, kita agak susah untuk mendiskusikan namanya perasaan gitu ya. Tapi kalau tadi dengan menggunakan nalar bahwa kalau kita mengatakan ada memutuskan, apa yang diputuskan? Nalar kita bisa mengatakan bahwa yang diputuskan adalah perkara. Oke, bagus. Berikutnya, bainahum tadi apa Bu Yun maknanya? Di antara mereka Pak Guru. Iya, bagus. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Orang yang berselisih. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain, adakah informasi yang bisa diberikan terkait dengan mereka di sini? Siapa maksudnya? Mereka yang mempunyai perkara. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain ada informasi lain yang bisa diberikan terkait dengan mereka di sini? Siapa konteksnya? Hukum perkara-perkara itu. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Baik, kalau ibu-ibu sekalian tidak sempat memperhatikan, nanti bisa diperhatikan ini ya. Mungkin orang yang mau dihukum kali ya, Pak ya? Bisa Karena kan melihat ibu-ibu sekalian, bisa melihat yang saya lingkari di tampilan layar kita. Apa sih Bani Pak Guru? Israel. Orang Bani Iya, Israel. baik, gitu ya. Tuh, Bani jika Israel. ibu-ibu sekalian ya, jika ibu-ibu sekalian tidak memperhatikan bagian itu di tampilan kita, ibu-ibu bisa mengeceknya di catatan kaki yang ada di buku. Ya, bainahum Bani Israel. Iya, jadi bainahum itu maksudnya adalah
baina Bani Israil. Ini konteksnya. Kenapa ini penting untuk disampaikan ya? Ini penggunaan domir. Ini kan kita katakan domir itu kata ganti. Nah, dari mana kita pahami kata ganti? Menggantikan kata apa? Di situ perannya konteks. Namun karena ayat ini ya, kayak ayat ini adalah kutipan, potongan dari sebuah konteks yang besar, sehingga sulit bagi kita untuk mengetahui siapa maksudnya hum kalau tidak diberitahukan. Nah, maka muncul catatan kaki bahwa hum di sini artinya Bani Israel maksudnya. Jadi memutuskan apa? Kita kalau menggunakan pendekatan nalar ya, kalau kita memutuskan apa gitu ya, kita bisa memahami itu perselisihan. Ya, bisa juga dipahami perselisihan. Di samping tadi kalau Bu Ratna menganalogikan kalau ada yang diputuskan berarti ada perkara begitu ya. Bisa jadi perkara yang dimaksud di sini bisa kita juga ungkap dengan perselisihan. Jadi sesungguhnya Tuhanmu memutuskan perselisihan di antara Bani Israel dengan hukumnya. Gitu, ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, itu dia pendalaman kita. Kita akan beranjak ke kotak yang kedua, Ibu-ibu sekalian. Seumpama ada pertanyaan terkait dengan pemahaman yang ada pada kotak pertama, monggo dipersilahkan, Ibu-ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ini diamnya ibu-ibu sekalian mengindikasikan pemahaman ya, karena memang orang semakin banyak pemahamannya, sering juga itu semakin sedikit komentarnya, apalagi protesnya. Baik, kita lanjut berikutnya, silahkan kita lanjutkan Bu Yun dengan kotak yang kedua. Wahwal azizul alim, dan dia maha perkasa dan maha mengetahui. Maha perkasa, maha mengetahui, nggak pakai dan, Pak Guru. Iya, oke, bagus ya. Ya, dia maha perkasa, dia maha mengetahui ya, dia maha perkasa yang maha mengetahui. Jadi ibu-ibu sekalian, memang akan ada makna berbeda kalau kita maknai dengan dan. Iya. Ya, berbeda kan? Itu ya, berbeda gitu. Dalam pengertian apa gitu ya? Dalam pengertian apa? Kalau pakai wa itu artinya dan itu bisa mengisyaratkan ada ini ya, menghimpun antara dua hal. Mengapa dihimpun antara dua hal? Bisa jadi dua hal tersebut ada pada diri seseorang ya, ada pada diri seseorang tidak secara bersamaan. Ya. Misalnya ada seorang anak pinter dan cantik. Ya, pinter dan cantik itu bisa jadi cantiknya duluan, pinternya belakangan. Atau sebaliknya, dia pinter dulu, cantiknya belakangan. Waktu masih kecil ya memang pinter, tapi nggak pakai dandan, nggak kelihatan gitunya, belum kelihatan cantiknya. Tapi kalau misalnya tanpa pakai dan, itu mengisyaratkan bahwa dua sifat itu sudah melekat sekaligus gitu ya, sudah melekat sekaligus. Baik, kita lanjut berikutnya, kotak yang ketiga, Bu Yuni, dipersilahkan. Fatawakal ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Iya, bagus. Mana yang bermakna bertakwa, Ibu? Tawakal. Iya, bagus. Boleh diingat-ingat kembali ciri khusus bahasa Arab, Ibu? Huruf kata dasar. Iya. Terus? Teng, 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 teng. Ciri yang kelima gimana, Bu? Serapan. Iya, apa ilmunya? Sudah ke bahasa Indonesia, Pak Guru. Iya, baik. Bukankah dalam bahasa Indonesia ada kata tawakal, Ibu? Iya, bertawakal ya. Iya, Kepada baik. Allah. Jadi itu lebih mudah itu. Lebih mudah memahami tawakal dalam arti tawakal daripada tawakal dipahami dalam arti bertakwa lah. Iya, iya.
Hmm. Oke ya, kita cari yang lebih mudah ya, Oke. Bu Yun ya. Ya. Kata yang sudah diserap ya dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia, itu kita identifikasi dari mana? Mirip sekali atau bisa jadi sama gitu ya. Baik, coba diulangi apa makna kotak yang ketiga? Maka bertawakallah pada Allah. Iya, bagus. Pada potongan pertama, fatawakal, Ibu mengenali di situ ada berapa kata, Bu? Boleh cerita, Ibu? 2. Yang pertama apa, Ibu? Apa? Yang kedua? Tawakal. Iya, bagus. Yang kedua jenisnya apa, Ibu? Sore. Wakil. Nggak tahu Pak Guru, lupa. Iya, baik, bagus. Coba kita ingat-ingat ya, Bu. Kalau kita mengatakan jenis kata, alternatifnya ada berapa, Bu, kalau kita mengatakan jenis kata? 3. Iya, bagus. Apa itu? Huruf, fiil, Isim. isim. Iya, bagus. Boleh Ibu cerita bagaimana ceritanya huruf bisa menjadi kata, Ibu? Huruf bisa menjadi kata. Iya, gimana ceritanya? Huruf kok bisa jadi kata? Bukankah kata itu ya kata? Kata itu belum menjadi apa? Bukankah huruf itu adalah huruf? Huruf belum bisa menjadi kata sebab kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Nah, tapi kalau Ibu kan ilmunya jenis kata yang pertama adalah huruf. Gimana ceritanya Ibu bahwa huruf masuk dalam kategori kata? Salah ya? Enggak, kita ingin tahu ilmunya Ibu. Kita ingin tahu ilmunya Ibu. Bagaimana ceritanya huruf bisa masuk dalam kategori kata gitu. Setahu seingatnya sih kalau kumpulan huruf itu menjadi kata gitu. Iya, berarti kalau dia masih huruf, berarti apakah sudah bisa disebut dengan kata, Ibu? Belum. Belum. Jadi kalau begitu apakah huruf termasuk jenis kata? Tidak. Tidak. Kalau begitu, yang termasuk jenis kata yang pertama, kedua, dan ketiga adalah Jenis kata. iya. Kalau huruf kan bukan kata. Kalau huruf kan bukan kata ya. Fiil ya Pak Guru ya? Iya, oke, boleh. Terus, apa lagi? Fiil, isim. Oke, bagus. Dua, sudah. Satu lagi, Ibu, apa? Nggak tahu Pak Guru, lupa. Iya, baik. Mungkin Ibu kita bisa maju ke belakang ya, ke pelajaran 14, Ibu. Sudah? Bisa? Belum. Kita ke pelajaran yang ke-14 ya. Ya Pak Guru. Iya, baik. Boleh langsung ke bagian kaidahnya, Ibu. Il, isim. Benar Pak Guru, haruf. Iya, betul. Jadi, yang masuk ke dalam jenis kata itu adalah harf, bukan huruf ya, Bu. Masya Allah Pak Guru. Iya. Iya, bagus. Jadi ya, karena Astagfirullahaladzim. huruf itu bukan kata, gitu ya. Tuh, kan Karena, keselewat sedikit. iya betul. Ini sama dengan duda dan dudi ya, Bu. Waduh, saya Astagfirullah. ingin menikah dengan duda. Itu berarti kan udah pernah menikah sebelumnya. Hati-hati, saya mau menikah dengan Dudi. Kalau Dudi masih bujang. Kalau kalau Dudi masih bujang, tapi kalau Duda udah pernah menikah gitu ya. Gitu. Masalahnya saya ingatnya itu Pak Guru 3. Cuma kan Pak Guru tinggal bilang begini dong. Ah, tinggal haruf, huruf gitu. Ini bukan haruf, bukan Iya, huruf. iya. Tuh. Ternyata saya tidak berpikir begitu. Saya malah tertarik
untuk memahami cara berpikir Ibu, bagaimana huruf kok bisa jadi kata gitu. Harap ya ya. Maaf Nah, Pak Guru. kalau harf iya. Kalau harf itu iya. Harf itu adalah jenis kata dalam bahasa Arab, gitu ya. Harf itu adalah jenis kata dalam bahasa Arab. Minimal harf itu dalam bahasa Arab gabungan antara huruf dengan bunyinya. Ya, yang namanya harf itu kalau dalam bahasa Arab yang masuk di dalam kategori kata itu adalah gabungan dari ya huruf dengan bunyinya, gitu. Tuh ya. Kalau misalnya hanya ini namanya apa? Ini namanya fa, ini namanya alif, ini namanya ba, namanya ta, namanya sa, namanya jim, itu masih huruf. Tapi kalau misalnya nanti digabung fa, nah itu sudah jadi harf itu. Sudah jadi kata dia. Kalau misalnya ini lam, ya lam itu masih huruf. Tapi kalau ini la, kalau ini li, nah, gitu itu sudah bisa menjadi sebuah kata begitu. Oke, masih bisa diingat ya Bu ya. Ini kan karena memang ini ilmu lama ya, sudah ditutupi oleh ilmu-ilmu di yang terbaru. Ada isim, fiil dan ada harf. Tawakal itu kira-kira jenisnya yang mana ya Bu ya? Apakah isim, apa fiil, apa harf? Fiil. Kalau lihat dari cirinya fiil Pak Guru. Iya, bagus. Fiil apa kira-kira Ibu? Amr. Kalau dia fiil amr berarti domirnya apa Ibu? Anta. Iya, dari mana diduga itu adalah fiil amr dengan domir anta? Amr itu karena belakangnya ada sukun. Iya, oke, bagus. Terus anta itu karena dia tidak ada waw alif Pak Guru. Iya, oke, bagus. Jika demikian maka fatawakal ala Allah maknanya Maka bertakwalah. Kamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ibu lupa ilmu serapan ya. Jadi Iya Ibu salah. Maka bertawakallah kamu kepada Allah gitu Pak iya, Guru. bagus kan begitu. Itu. Ya, baik. Yang terakhir Bu Yun apa? Innaka ala innaka alal haqqil mubin. Iya, silakan. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Iya, bagus. Oke, terima kasih Bu Yun. Silakan. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi ulang atau ada yang ingin disimpulkan, boleh Bu Yun disampaikan. Itu saya mau nanya Pak Guru, kenapa al-ajiz itu dikasih merah? Karena ini kata baru. Hmm. Jadi ini kata baru, ini hati-hati gitu ya. Ini kata baru, ini hati-hati, kemungkinan tidak dimengerti. Tapi kalau Ibu kan punya jalan tersendiri untuk mengerti tanpa kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira itu isyaratnya. Pak Guru, Ya, Pak Guru. Tadi sudah kan Bu Yun bisa Yuni dimengerti? mengajukan, Ya bisa Pak Guru, terima Ya, kasih. baik. Silakan Bu Ratna. tadi kan Bu Yuni mengatakan wa huwal azizul alim. Kan azizul kan diartikan perkasa ya. Tapi Ya, kalau kita melihat dari konteksnya ini harus bijaksana kan enak ya Bu Guru. Maha bijaksana gitu. dalam konteks apa? Dalam konteks kata-kata ini keadilan. Dalam konteks kata-kata ini, Yakbi, maksudnya kata-kata yakbi. ini yang mana? Inna robbuka yakbi Oh, sesungguhnya itu namanya Tuhan. konteks kalimat berarti kalau Ya, begitu ya. konteks kalimat konteks. diartikan bijaksana kan lebih Ya, bisa, nyambung. bisa. Mari kita lihat begini ya. Mari kita lihat caranya. Ini yang kita bicarakan siapa ini? Allah. Allah. Terus, yang kita bicarakan lagi siapa ini? Mengadili di antara mereka. Iya, siapa yang kita bicarakan tentang mereka di sini? Bani Israel. Bani Ya, Israel. apa karakter Bani Israel yang ibu-ibu pahami? Selalu menentang Allah. Bandel. Ingkar. Bandel ya Pak Guru. Bandel. Oke, kalau orang bandel, sosok yang diharapkan yang bisa menyelesaikan kebandelannya gimana? Oh iya perkasa. Iya, kira-kira begitu. Oh iya Pak Guru. Ya, konteksnya seperti itu ya. Konteksnya seperti itu.
manakala misalnya ini dalam konteks orang-orang pada pinter gitu ya, misalnya dalam konteks pada pinter dan mudah menerima gitu ya. Orang pinter mudah menerima kebenaran ya, kalau gitu kebijaksanaan yang akan menjadi solusi. Ya, gitu yang akan menjadi solusi. Walaupun demikian, ibu-ibu sekalian, coba kita lihat ya. Ini kata aziz ya. Coba lihat kata aziz. 3 huruf dasarnya apa? Ain, zai, zai, zai. Zai, zai. Iya. Coba kita lihat materi yang ada pada pelajaran kita ini ya. Coba lihat pelajaran kita ini. Apakah ibu-ibu sekalian melihat ada kata yang menggunakan 3 huruf dasar yang sama dengan kata Al-Aziz? Azizun Hakim. Maksud Pak Guru gimana tuh? Di Kata dalam Al-Aziz, coba kita ulang tadi. Al-Aziz, 3 huruf dasarnya apa kira-kira? Ain, zai, Ain, zai, zai. Iya, coba ya Ibu, di dalam materi kita, pelajaran 22, dengan judul At-Ta'atu wal Khudu, apakah ibu-ibu melihat ada kata yang menggunakan 3 huruf dasar tersebut? Aziz. Adakah? Ada kata Ada nggak sih Pak Guru? Kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Insya Allah bisa belajar bersama. Kan ku jaga, selalu ku jaga. Ada ibu-ibu sekalian? Nggak ada ya Pak, nggak nemu ya. Aziza. Oke, baik. Jika tidak ketemu, coba lihat ini ya, 2 potongan terakhir di dalam doa atau ahwal khudu. 2 potongan terakhir. Kalau Azizul Hakim, Azizul Dua Hakim. potongan Robbana wa ta'alaita. Itu terakhir ya, dua. Oh, dua. Sebelum itu. 1, 2, 3, ya. Azait. Yang izu. Iya, Yang izu Pak Guru. Ya, iya, izu, ya, ya, baik izu. itu dia. Ya izu. Wala double ya. ya'izu. Wala ya, izu. Iya, Mulia. itu dia. Mulia. Wala ya'izu Mulia. man adait. Nah, maka Aziz. rasanya cocok ini. Al-Aziz ini diberi tanda merah ini karena mungkin kita kalau tidak hati-hati tidak akan berasa bahwa Al-Aziz itu seakar kata dengan ya'izzu. Ya, ya'izzu jenis katanya kira-kira apa ibu-ibu sekalian? Isim. Kalau fiil apa kira-kira? Isim. Mudori. Yang izu. Dari mana diduga itu mudhari? Depannya Dari ya Pak Guru. depannya ya, Pak Guru. Iya, oke, bagus. Kalau ada yang menduga ini isim, dari mana diduga ini isim? Aku enggak. Kalau kartunya mulia. Ya, itulah dia kenapa kita tidak sepenuhnya bisa mengandalkan arti. Ya, Fiil berarti ya. ya, tidak sepenuhnya karena apa? Karena ada beda karakter ya dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia semua sifat itu ada fiilnya. Ya, semua sifat itu ada fiilnya. Karena itu tidak cocok kalau kita punya keyakinan fiil adalah kata kerja. Karena kata sifat pun dalam bahasa Arab itu ya, kata yang bermakna sifat seperti mulia ya. Mulia ini kan sifat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu dari kata ya'izu. Ya'izu itu fi'il. Mulia itu bukan kata kerja, tapi ya'izu itu adalah fi'il. Karena itulah ibu-ibu kita memperjuangkan supaya ibu-ibu sekalian berhati-hati tidak terlalu menggampangkan persoalan dengan berkata fi'il adalah kata kerja. Gitu ya, kata Pak Guru, iya. sebaiknya kalau kita ditanya fiil itu apa, kita jawabnya seperti apa Pak Guru? Ada kan itu putri.
Yang Putri itu, Bu. Oh Putri iya itu. iya betul. Kata yang Iya Pak Guru. menunjukkan perbuatan. Loh, terus Iya. gimana? Perbuatan itu dalam bahasa itu kan ada perbuatan hati kan? Tuh. Hmm. Ya, ada perbuatan hati, Hmm. ada perbuatan pikiran, ada perbuatan ini tubuh fisik gitu. Itu. Oke. Nah, Pelaku waktu ya oke. ya, perbuatan waktu pelaku. Nah, Pelaku. ini kalau di sini kalau melihat Al-Aziz itu bisa bermakna mulia, Hmm. Iya, ya. mulia. Bakar ya. Iya. Jadi Al-Aziz bisa bermakna mulia, Al-Aziz bisa juga bermakna perkasa. Iya. Sehingga Iya Pak kita Guru. akan lihat ketika pilihannya menjadi perkasa, kita bisa lihat konteks ya. Konteks ketika bicara ini tentang Allah Hukum. membuat keputusan, memutuskan, mengadili perselisihan, dan ini butuh pada keperkasaan. Gitu. Iya Pak Guru. Oke, baik. Itu dia ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah nih diskusi kita menarik, luar biasa ini dengan pematik dari pemahaman yang dimiliki oleh Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Yuni. Silakan kalau ada lagi yang lain. Kalau tidak, kita akan beranjak ke ayat berikutnya, ibu-ibu sekalian. Saya tidak ada, Pak Guru. Oke, baik. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk kontribusi positifnya. Diskusi kita An-Naml 7879 sudah cukup ya sebagai dasar untuk pemahaman lebih lanjut. Kita akan beranjak ke ayat yang berikutnya, yaitu Yunus 47 ya. Yunus 47 kita lihat bersama-sama ibu-ibu sekalian ya, walikulli ummatin rasulun fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun ya. Silakan ibu-ibu sekalian, kalau ada kata ungkapan yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, itu yang akan kita lakukan sehingga bisa lebih lancar nanti ketika kita pindah ke tahap berikutnya, yaitu sesi berbagi yang sudah dimengerti lalu mendiskusikan yang sudah dimiliki. Pak Guru, saya lupa Bilkisti. Bisa terbaca yang di bawahnya, Ibu? Adil. Sama dengan adil. Ini. Oh, Adil. Ya. Iya. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama, Bu. Berikutnya ada lagi yang lain? Bu Dian, bagaimana, Bu? Bisa terpahami? Insya Allah. Iya, baik. Yang lain bisa ya? Bisa, Ya, Pak. tanpa Bisa. mengurangi rasa hormat saya, yang lain saya tidak sebutkan namanya satu persatu untuk efisiensi. Bisa ya? Bisa. Ya, oke, Alhamdulillah. baik. Mohon berkenan Bu Dian yang akan menjadi kontributor kedua setelah Bu Yuni untuk diskusi kita terkait dengan ayat berikutnya. Dipersilakan Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin rasul fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Bagi setiap umat Rasul, jika telah datang Rasul mereka, dia diputuskan di antara mereka bil qisti dengan adil, dan mereka tidak dizolimi. Iya, oke, bagus ya. Terima kasih Bu Dian. Ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan kepada Bu Dian terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan dengan sesi pendalaman. Tidak ada, Pak, dari saya. Oke, baik. Kalau gitu kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira begini pertanyaannya.
Di dalam Yunus 47 ini, ibu-ibu sekalian menemukan ada berapa fiil yang mabni lil majhul. Nah, kira-kira begitu. Apa faktor kebahasaan yang eh, bisa kita pahami? Artinya apa faktornya ungkapan yang digunakan dalam bentuk mabni lil majhul? Kira-kira demikian ya. Ada Silakan, dua, Bu, siapa yang ingin berkomentar terlebih dahulu? ada dua Pak. Ya, silakan. Yang pertama yang mana, Ibu? Yang eh, kudia Hmm, sama yang pertama itu, yang iya. kedua yudhlamun. Iya, bagus. Kira-kira apa pertimbangannya di sini? Pertimbangan yang bisa kita prediksi, kita pahami, sehingga dia tidak menggunakan bentuk maklum, tapi menggunakan bentuk majhul. Cirinya Pak, yang pertama itu yang kudia itu UI. Mm-mm. Kemudian yang kedua yang yudlamun itu UA. Iya, oke, bagus. Nih, apa pertimbangannya di sini? Bentuk yang digunakan adalah bentuk majhul. Gitu. Apa pertimbangannya bentuk yang digunakan untuk masul? Kenapa menggunakan bentuk pasif bukan menggunakan bentuk itu? Bukan menggunakan Oh, bentuk ya aktif karena misalkan. sudah diketahui Pak pelakunya. Untuk Ya, yang pertama, siapa pelakunya? apabila ia telah di putusan itu maka akan diputuskan dengan adil. Akan diputuskan berarti kan di perkara ya. Hmm, Sebuah perkara gitu. Maksudnya iya. tanpa dijelaskan pun itu udah tahu yang diputuskan itu eh, ya apa ya perkara ya Pak. Perkara adalah Perkara. objeknya berarti ya. Hmm. Tapi kok Hmm. harusnya pelaku ya? Ya itulah maksudnya. Maksudnya udah paham maksudnya mungkin gitu ya. Kalau tadi kan eh, pelakunya tidak disebutkan di sini kan ya. Iya, pelakunya tidak disebutkan. Nah, Apa kira-kira pertimbangannya di sini pelaku tidak disebutkan? ya pertama mungkin tidak diketahui, yang kedua mungkin sudah jelas ya. Tapi kayaknya Kalau mungkin ini tidak misalnya tiga, diketahui. ya bagus. Kalau misalnya tidak diketahui kan kita oke lah ya. Oke lah Hmm. kita bisa katakan ya namanya juga tidak tahu. Tapi kalau jelas misalnya siapa yang memutuskan? Rasul. Rasul. Siapa yang memutuskan Rasul, Pak? Iya, Putusan. oke, Mm-mm. bagus ya. Baik gitu ya. Oke, kita eh, lanjutkan ke berikutnya. Terima kasih itu. Kita lanjut ke dengan diskusi kita dengan bersama Bu Dian terlebih dahulu ya. Kita bagi menjadi eh, ini ya, menjadi 4 bagian lagi ya. Kita bagi menjadi 4 bagian lagi untuk memudahkan kita fokus pada pemahaman. Bagian yang pertama sampai di sini, bagian yang kedua sampai di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengikuti ya dari perangkat masing-masing ya. Bagian yang ketiga sebenarnya dari sini sampai ini nih. Ya, sampai sini. Kemudian bagian empatnya adalah yang terakhir. Oke. Baik, silakan Bu Dian. Untuk yang pertama apa yang bisa kita pahami? Bagi setiap umat Rasul. Mm-mm. Ya. Ibu, kalau mendengar orang Indonesia berkata begitu, apakah terpahami dengan jelas maksud pernyataan itu? Setiap em, setiap umat Indonesia. Ya mengerti Pak, Hmm. Pak Guru. Apa maksud pernyataan itu? Setiap Kalau berkata setiap begitu, umat dia mau Rasul. memberitahu apa? Setiap umat Rasul. Apa maksudnya umat Rasul itu apa? Saya baru tahu ya, namanya umat Rasul gitu. Maksudnya Gitu. tuh setiap orang ya yang Ya, istilahnya setiap orang. Ada apa dengan setiap orang? umat dari Rasul, umat dari Rasul. Iya, ada apa dengan umat dari Rasul? Kalau itu yang ibu ingin, yang ibu pahami gitu. Ada apa dengan umat dari Rasul? Apakah umat dari Rasul pada taat? Apakah umat dari Rasul pada ingkar? Apa umat pada para Rasul? Kira-kira apa itu informasinya di situ?
Jadi seperti tadi kayak ya sebelumnya mungkin ada perkara, ada perselisihan. Iya, bagus. Kalau di bagian pertama ini yang mengisyaratkan perkara atau persilihan yang mana, Ibu? Kalau boleh tahu, Ibu. Saya hanya melihat konteksnya yang di bawah yang diputuskan dengan di antara Oke, mereka bagus. yang adil. Baik, ya. Kalau kita misalnya fokus ke dalam kotak yang pertama saja, apakah itu ada isyarat bicara soal perkara? Tidak. Baik, coba kita fokus itu dulu ya. Tidak ke sana-sana dulu karena ini kan di bagian awal terlebih dahulu ya. Ini Ya. sebagai gitu ya, ini sebagai pendahuluan ya. Ini sebagai Ya. pendahuluan. Kira-kira apa informasinya di sini yang ingin diberitahukan atau informasi yang kita bisa dapatkan dari pernyataan walikulli ummatin rasulun? Kira-kira apa informasinya? Kalau artinya Di, sudah tadi ya Ibu ya, kalau artinya sudah ya. Tapi informasinya apa yang bisa kita dapat dari sini? eh, dia istilahnya apa ya? Kalau misalkan ini kalau melihat konteksnya, menunggu datangnya Rasul. Iya, Jadi oke bagus, baik. Kita ajak teman-teman yang lain ya Bu ya. Mungkin ada yang lain ya, punya baik, pemahaman baik, yang baik. sama atau mungkin agak ada beda ya. Ibu-ibu Ya, yang ya. lain, untuk kotak yang pertama kira-kira apa informasi yang kita bisa pahami dari pernyataan tersebut? Kalau artinya sudah tadi ya, setiap umat Rasul kata Bu Dian ya, setiap umat Rasul gitu. Kalau ibu-ibu yang lain, apa informasinya kira-kira? Kalau saya Rasul untuk seluruh umat, Pak. Iya, bagus. Utusan untuk Rasul. seluruh umat. Mm-mm. Rasul untuk seluruh umat. Iya, bagus ya. Jadi Rasul untuk seluruh umat. Oke, baik. Yang lain, Kalau setiap umat memiliki rasul, Pak Guru, iya, oke, bagus. Yang lain ada, jadi ada dua ya. Pertama tadi Rasul untuk setiap umat, kemudian Bu Yuni, setiap umat memiliki Rasul. Bagus. Yang lain ada lagi informasinya? Setiap rasul memiliki umat, Iya, setiap setiap umat memiliki Rasul rasul. memiliki umat. Oke, Iya. baik. Oke, bagus ya. Mari kita lihat ya. Kita biasanya ini kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesianya ya, kita bisa memulai untuk menunjukkan bahwa kita mengerti itu dengan memulai kalimat kita dengan ya, memulai kalimat kita dengan subjek ya. Ya, subjek ya. Ini kira-kira walikuli ummatin rasulunnya di sini apa subjeknya? Subjeknya Rasul, Rasul. Pak. Rasul. 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 Oke, terus tuh ya, itu Rasul. Tuh, oke. Terus informasinya apa? Predikatnya? Mempunyai umat. Rasul untuk Umat. semua umat. Rasul Ya, Setiap bagi setiap umat. untuk setiap umat. Iya, oke gitu ya. Umatnya, Nah, ya. kita lanjut berikutnya. Ini Rasul ini, ibu-ibu sekalian ya, Rasul ini tunggal apa jamak? Eh, Jamak. Oke, bagus. Rasul. Yang lain? Tunggal apa jamak Rasul? Rasul. Tunggal. Rasul. Rasul. Rasulun. 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 Iya, baik. Ini kelihatan sederhana memang ibu-ibu Iya. sekalian, tapi dia bisa Rasul. membantu kita untuk ya, membantu kita untuk lebih mantap di dalam memahami. Jika ibu-ibu sempat melihat ya, jika ibu sempat melihat Oh, buku jamak kita ya. ya, buku kita di Rasulun. pelajaran kita yang pertama itu kan Jamak, Pak. muncul ya, dibedakan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak ya dalam ciri yang ketiga. Tuh, mungkin ibu-ibu sempat ya di halaman 2 ya untuk mempercepat aja ini untuk mempercepat dalam mengingat nanti sehingga kita bisa sampai pada maksud dari diskusi dengan lebih hemat. Sudah ketemu? Rasul itu tunggal apa jamak di ciri yang ketiga? Dia tunggal. Rasulun. Rasul.
Tunggal, Pak Itu Guru. jamak Pak Guru ya? Bagi saya sih sebenarnya gampang saja. Mohon maaf Jamak ya Pak untuk Guru, memberitahu jamak. ini tunggal atau jamak. Tetapi rasanya kalau itu saya doktrin, rasanya nggak mantap tanpa ibu-ibu merujuk ke buku kita sehingga akan lebih lebih kuat gitu. Sudah ada Bisa, yang Bu. ketemu di Bisa. buku ciri khusus yang ketiga? Kalau ada wawunya itu Pak Guru. Boleh kita lihat ke buku aja, Bu, biar lebih cepat. Ciri yang ketiga, dalam bahasa Arab dibedakan bentuk untuk mufrad dan tunggal. jamak. Seperti apa yang Iya. pertama? Kita Jamaknya. kutub, Yang kedua, Rasul. jamaknya. Rusul. Iya, berarti dia ini tunggal. Iya, Tapi tunggal, berarti Pak ini tunggal ya. Guru. Ini kan kita pernah belajar ya, jenis jamak seperti ini namanya jamak apa? Taksir. Iya, kalau jamak taksir kita tidak cocok mengatakan oh karena ada ini ada ini. Nah, kalau ada ini namanya jamak mudzakkar salim atau jamak muannas Muannas salim, salim. Bu Yuni, baru cocok. Gitu. Jamak mudzakkar salim ada waunun atau yaknun, jamak muannas salim ada Nah, salim itu yaknun. ada alif Atun. dan ta gitu. Alif tak. Atun. Iya, oke baik. Sehingga ketika kita sudah sampai pada pemahaman itu ibu-ibu sekalian, maka kita bisa berkata seorang rasul. Seorang Rasul. Rasul. Jadi Rasul. ada seorang rasul untuk setiap umat. Umat. Ya, Nabi Muhammad. Jadi walaupun jumlahnya nanti yang ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal, tapi prinsipnya sebaliknya bisa kita katakan setiap umat memiliki seorang rasul. Nah, bagaimana dengan umat akhir zaman? Untuk umat akhir zaman dicukupkan dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan tugas kerasulan? Tugas kerasulan setelah Nabi Muhammad diutus dilaksanakan oleh para ulama. Gitu ya. Jadi ulama umat Islam ini ulama peranan ulama ya, para ulama di masa kita sekarang itu melaksanakan tugas-tugas kerasulan. Jadi itu bisa kita katakan demikian ya ibu-ibu sekalian. Untuk walikulli ummatin rasulun kita mengatakan ada seorang rasul untuk setiap umat. Atau sebaliknya tadi, setiap umat memiliki seorang Rasul gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Bu Dian masih bersama Bu Dian untuk pendalaman. Fa'idza ja'a rasuluhum. Apa maknanya? Maka jika telah datang Rasul bagi mereka, Apa Bu? Rasul mereka, saya ketinggalan Bu. Boleh diulangi lagi Bu? Maka jika telah datang Rasul mereka. Iya, bagus. Boleh Ibu, ini ya sekedar untuk memantapkan ya. Ciri khusus bahasa Arab yang keenam apa Ibu? Yang tadi Bu Yuni terlewat? Predikat. Metode dua posisi apa namanya? Dua sisi. Kemudian tadi saya udah ingat. Iya, posisi kata. Dua sisi kalimat. Dua. Iya, oke bagus. Ibu-ibu yang lain ada yang bisa ikut serta mengingatkan kita ciri khusus bahasa Arab yang keenam? Terdapat dua pola kalimat dasar subjek predikat. Dua metode kalimat dasar. Wah, luar biasa ini karena sudah bicara tentang apa ya kalimat dalam Al-Qur'an nih sampai ada metodenya. Iya, kalau kita baca ibu-ibu sekalian ya, itu yang keenam itu dikatakan bahwa oke, ciri bahasa Arab yang keenam. Oke. Saya mau ngomong lupa. Dapat dua pola kalimat dasar. Dua pola kalimat dasar. Iya. Ya, terdapat dua pola kalimat dasar ya. Yang pertama 3 huruf, yang kedua perubahan bentuk terjadi dalam kata itu sendiri, yang ketiga adalah apa? Mufrad dan jamak.
Mudzakkar Kemudian yang muannats, keempat mudzakkar dan muannas, yang kelima kelima serapan, serapan, kemudian yang Dan keenam dapat dua terdapat pola kalimat ya, dua perubahan susunan pola kalimat ya, kalimat. dua susunan kalimat. Kalau bahasa Indonesia susunan kalimatnya ada berapa? 3. Iya, Satu. bagus. Iya, Satu kan bagus. SPOK bukan? Satu. Itu doang. subjek, Iya. predikat, objek. Iya, iya. Kalau dalam bahasa Indonesia susunannya gitu, susunannya satu ya, yang standar itu dalam bahasa Indonesia susunannya satu, terdiri dari 3 atau terdiri dari 2 sama ya, subjek dan predikat. Nah, coba Budian bisa dikenali faiza jaa rasuluhum di sini apa subjeknya? subjeknya eh, subjeknya telah datang. Iya, bagus. Jadi Ibu mungkin tidak terlalu akrab dengan istilah subjek karena itu bahasa Indonesia. Ibu mungkin akan terbiasa mengenali istilah fa'il, Bu. Nah, apalagi dulu di BAKI 3, bukan BAKI 3 ya, BAKI 3 juga sudah mulai pemanasan. BAKI 4 apalagi nih, 3 jilid sekaligus tuntas. Apalagi ini di BAKI 6 akan banyak sekali bicara itu. Coba diingat-ingat, fa'il, Bu. Fa'il. Kalau subjek agak nggak akrab ya, mungkin Ibu lebih akrab dengan istilah fa'il. Rasuluhum, Rasuluhum kan bagi mereka. Ja'a. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain kita pakai istilah yang lama aja dulu ya. Siapa di sini yang ikut boleh, yang ingin ikut berbagi? Faiza ja'a rasuluhum di sini subjeknya apa Ibu-ibu sekalian? Rasul. Rasul ya. Subjek itu setara Pelaku. dengan pelaku Pelaku. gitu ya. Jadi kalau datang itu bukan pelaku, datang itu adalah perbuatannya. Perbuatan siapa? Perbuatan si subjek. Sehingga orang menurut bahasa Indonesia, faidza jaa rasuluhum, gitu kita bisa berkata, apa Ibu-ibu sekalian? Kalau kita dahulukan subjeknya, Rasul Ketika Rasul mereka datang. nah, gitu. Ketika Rasul mereka telah datang, Rasul yang mana tadi? Itu yang dimaksud sebelumnya itu seorang Rasul untuk setiap umat. Itu ya. Ketika Rasul mereka telah datang, nah baru lanjutkan. Baik, ini dia Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, yang lain insya Allah bisa dimengerti. Tapi kita tetap memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian. Kalau ada ingin dikonfirmasi, dipersilahkan ibu-ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada, berharap ini pertanda bahwa apa yang kita bahas sudah bisa dimengerti secara maksimal ya, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, kita bisa 2 saja ya yang kita diskusikan, tapi ini luar biasa ilmunya. Ini ilmunya sudah sampai kemana-mana ya ilmunya, sehingga terkadang ilmu masa lalu tertutup oleh ilmu masa kini. Tapi alhamdulillah kita tadi sudah maju mundur. Kalau maju mundur itu berarti udah cantik semua tuh kata Syahrini ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat dari diskusi-diskusi kita ibu-ibu sekalian. Untuk itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya ibu-ibu sekalian telah berbagi ilmu, pengetahuan, wawasannya bersama kita semua. Ada yang bisa kita mengerti dengan ilmu dasar, ada juga yang hanya bisa dimengerti kalau ilmu tingkat langit. Seperti memahami bahwa huruf adalah jenis kata, gitu kan, ilmunya ilmu tingkat tinggi. Kalau ilmu orang awam mah huruf ya huruf, kata ya kata, karena 2 hal yang berbeda. Terima kasih Pak Guru, keseleo. Iya, kalau orang untung nggak kepleset, karena kalau kepleset itu kan jatuh. Kalau ini keseleo artinya langsung terbang tinggi ke langit. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu sekalian.